ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Agonis dan antagonis. Senyawa agonis merupakan senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu dengan senyawa agonis endogen. Senyawa antagonis merupakan senyawa yang dapat menetralisir atau menghasilkan respon biologis senyawa agonis. Tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Pengetahuan tentang agonis dan antagonis sangat penting untuk mengetahui dan menganalisis kemungkinan terjadinya bahaya interaksi obat. Berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut, yaitu antagonis ketersediaan farmasetik, menyebabkan berkurangnya ketersediaan obat dalam fase farmasetik karena berkurangnya jumlah bentuk aktif obat yang dilepaskan atau menurunnya kecepatan pelepasan senyawa aktif dari sediaan farmasi. Penyebab utamanya yaitu ketidaksesuaian antara obat-obatan yang dikombinasi dan ketidaksesuaian kimia atau fisika. Kombinasi obat yang terjadi yaitu meliputi campuran 2 atau lebih obat dalam satu formulasi, yaitu pertama formulasi berbeda diminum bersama, penggunaan 2 obat dengan waktu yang berbeda tapi akan bersama saat dalam peredaran darah. Yang kedua yaitu efek synergisme. Kondisi efek gabungan 2 senyawa jauh meliputi jumlah dari tipe zat senyawa jika diberikan secara sendiri-sendiri. Contohnya itu adalah karbon tetraklorida dan C2H5OH yang adalah senyawa yang hepatotoksik bila secara bersamaan diberikan akan menghasilkan kerusakan hati yang jauh lebih berat daripada jumlah masing-masing efek secara individual. Penyakit yang disebabkan oleh parasit kombinasi obat dengan mekanisme aksi yang berbeda akan mempercepat aktivitas terhadap parasit saat terjadi infeksi ganda. Contohnya itu adalah infeksi kulit yang terjadi karena bakteri gram positif dan gram negatif atau bakteri aerob dan anaerob. Kombinasi obat menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan karena salah satu obat punya potensial berlebih dengan obat lain. Salah satu obat tak dapat dicampur dengan obat lain karena berinteraksi secara kimia atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik obat yang lain. Jika kombinasi obat antibiotik tidak lebih baik dibandingkan obat tunggal, maka kombinasi obat dapat meningkat resistensi parasit. Kerugian dari kombinasi obat yaitu pertama adalah jarang menyimpan, dapat terjadi reaksi kimia antara obat dan kombinasi, mempengaruhi identifikasi atau diagnosa penyakit. Toksisitas obat A mungkin mempengaruhi dosis obat lain yang diberikan. Dosis obat tidak fleksibel, sering dosis yang diberikan tak akurat, dapat terjadi pengobatan. Toksisitas obat sering dianggap sebagai toksisitas satu obat saja. Antagonis farmakokinetik menghambat senyawa agonis untuk berespon, tidak berikatan dengan reseptor, disebut antagonis kimia atau netralisasi. Mekanismenya itu mengubah senyawa agonis menjadi tidak aktif. Potensial antagonis kimia tergantung pada kemampuan senyawa antagonis berinteraksi dengan agonis. Antagonis antara obat pada fase farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia atau dapat memblok pada reseptor spesifik. Interaksi dapat bersifat reversibel, kompetitif, ataupun irreversibel. Antagonis kompetitif adalah senyawa
agonis dan antagonis yang saling berkompetisi dalam memperebutkan tempat reseptor sehingga agonis yang berinteraksi dengan reseptor penurunan aktivitas antagonis. Hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama, dan yang berbeda adalah aktivitas interaksinya. Yang pertama yaitu metabolit dan antimetabolit. Yang kedua, agonis dan gemblock selektif. Hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversible selektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya ucapkan